Antara Gambir dengan Pasar Senen tuh volume terbesarnya yang mana nih Bu Eva? Jadi kalau antara Gambir dan Pasar Senen ya, memang paling banyak itu penumpangnya dari Pasar Senen. Stasiun Gambir dan juga stasiun Pasar Senen yang ada di area Jakarta Pusat ini merupakan salah satu stasiun yang paling padat pada saat momen angkutan Lebaran. Nah, kalau untuk ketersediaan tiket sendiri di tahun ini kita menyiapkan sampai dengan 1 juta tiket. Kira-kira prediksinya KAI puncak arus mudik tuh kapan sih Bu Eva? Ini paling banyak itu mereka memilih di tanggal 19 April dan juga 21 April. Dulu zaman saya masih sering naik kereta tuh ada calo. Nah kalau sekarang masih ada nggak tuh Bu Eva calo atau bisa nggak titip orang dalam gitu kalau kita mau dapat tiket? Semua sistem penjualan tiket itu sudah secara online, sehingga memang kita pastikan tidak memungkinkan untuk adanya calo tersebut. Halo Sohib Jakpus, ketemu lagi dengan Bang Adam di J Podcast, podcastnya Jakarta Pusat. Nah, kali ini sudah masa menjelang Lebaran nih, tepatnya udah beberapa hari sebelum Lebaran. Lagi mungkin teman-teman Sohib Jakpus juga ada yang menyaksikan udah dari kampung halaman atau sebagian sedang persiapan mudik. Nah, di episode kali ini kita akan bincang-bincang khusus tentang mudik. Bersama saya kali ini sudah ada Ibu Eva Hairunisa. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Bu Eva ini adalah Humas PT KAI Daob 1 Jakarta, betul ya Bu ya? Jakarta, betul. Gimana Bu Eva kabarnya? Kayaknya lagi sibuk banget nih. Ya, sehat, sibuk, sangat sibuk. Lumayan lah karena kita mendukung ya angkutan mudik tahun 2023 ini. Semoga berjalan lancar karena kan saat ini PPKM juga sudah dihapuskan ya. Jadi tentunya memang kalau kita melihat untuk tahun ini sendiri pasti akan ada peningkatan jumlah penumpang yang cukup signifikan. Iya, jadi memang fokusnya mengantisipasi itu ya Bu ya. Betul. Perbedaannya apa sih Bu ketika masih ada PPKM dengan sekarang dicabut PPKM untuk aturan naik kereta tuh gimana? Oke. Jadi kalau untuk kereta api jarak jauh ya, untuk kereta api jarak jauh waktu kita ini selalu mengikuti ketentuan pemerintah terkait aturan-aturannya. Jadi pada saat PPKM masih diberlakukan, ini cukup banyak perubahan-perubahan aturan, mulai dari yang dulu ada diwajibkan untuk genos dengan tes alat tiup gitu ya, kemudian diwajibkan vaksin atau berubah lagi ada antigen seperti itu, sampai terakhir kemarin itu sesuai dengan surat edaran SE 84 nomor 84 dari Kementerian Perhubungan ya tahun lalu yang mulai diterapkan di bulan Agustus untuk antigen dan juga PCR itu sudah tidak berlaku lagi, sehingga seluruh pengguna jasa yang berangkat harus mengacu pada aturan vaksin. Nah, untuk aturan vaksin ini sendiri ini masih kita berlakukan sampai sekarang meskipun PPKM sudah dihapuskan tadi karena memang dari surat edarannya belum ada pembaruan sehingga kita masih tetap mengacu pada SE 84 tersebut. Itu dari Kementerian Perhubungan, Satgas Covid dan juga Kementerian Kesehatan. Di mana untuk aturan vaksinnya yang akan berangkat nih di tahun ini ya 2023 ini pada saat angkutan Lebaran nanti harus memperhatikan bahwa untuk usia 18 tahun ke atas ini sudah wajib divaksin ketiga. Jadi booster pertama booster pertama. Nah, kemudian untuk usia 13 sampai dengan 17 tahun ini sudah wajib divaksin kedua. Nah, untuk usia 6 sampai dengan 12 tahun kalau dia belum divaksin kedua atau bahkan belum divaksin sama sekali, ini dia tetap bisa menggunakan perjalanan ke jarak jauh asalkan membawa surat keterangan dari puskesmas, atau bisa juga perjalanannya ini harus didampingi dengan pihak dewasa yang memenuhi persyaratan vaksin tadi, seperti itu. Nah, kemudian sementara untuk di bawah umur 6 tahun itu sudah tidak ada persyaratan ya terkait vaksin. Nah, secara keseluruhan kalau misalnya pengguna jasa ini tidak bisa divaksin karena alasan medis, ini tetap bisa berangkat asalkan
membawa surat keterangan dari dokter gitu. rumah sakit pemerintah, seperti itu. Nah, Sohib Jakpus kalau mau mudik yang belum lengkap vaksinnya dilengkapi dulu mendingan supaya nanti aman ya bisa mengakses fasilitas dari KAI. Oke Bu Eva, kita kan dari Jakarta Pusat nih, dari Pemkot Jakarta Pusat, dan kita sama-sama tahu di Jakarta Pusat ini ada 2 stasiun jarak jauh ya yang cukup besar. Ya, Sohib Jakpus kali ini kita ada di Stasiun Senen nih. Selain Stasiun Senen ada juga Stasiun Gambir. Mungkin bisa diceritakan bagaimana peran vital dari 2 stasiun ini, Bu Eva? Jadi memang kalau di daerah Jakarta Pusat ya, itu ada 2 stasiun kereta api jarak jauh, di mana untuk ukuran stasiun kereta api jarak jauh, kalau kita melihat dari bahkan tidak hanya di area Jakarta aja, tapi dari sampai dengan area Jawa Timur, dari keseluruhan area daerah operasi KAI, stasiun Gambir dan juga stasiun Pasar Senen yang ada di area Jakarta Pusat ini merupakan salah satu stasiun yang paling padat pada saat momen angkutan Lebaran ataupun momen-momen hari besar lainnya ya, seperti itu. Sehingga memang stasiun Gambir dan juga stasiun Pasar Senen, karena memang berada di pusat kota juga, ini menjadi perhatian yang cukup besar ya untuk kita mempersiapkan bagaimana nantinya pelayanan ini harus bisa membuat penumpang nyaman, memudahkan penumpang seperti itu, dan kemudian secara keseluruhan aman dan juga selamat ya, seperti itu. Nah, berbagai persiapan kalau di angkutan Lebaran ini kita siapkan ya untuk stasiun Gambir dan juga Pasar Senen sendiri. Nah, seperti misalnya ketersediaan tiket tentunya ya, karena memang di musim mudik Lebaran ini yang memilih berangkat dari 2 stasiun ini kereta api jarak jauh untuk mudik ini animonya cukup tinggi. Nah, kalau untuk ketersediaan tiket sendiri di tahun ini kita menyiapkan sampai dengan 1 juta tiket. Sampai dengan 1 juta tiket, tapi itu untuk semua jurusan. Untuk semua jurusan dan selama 22 hari ya. Terhitung mulai 12 April sampai dengan tanggal 3 Mei. Jadi 12 April sekarang ini kan H-10 ya. H-10 sampai dengan H+10-nya itu tanggal 3 Mei. Berarti ini harus mudik dan arus balik ya. Betul, totalnya itu ada sekitar 1 juta tiket. Nah, dari 1 juta itu sekitar 500.000 diantaranya itu sudah terjual, dan mayoritas untuk pemberangkatan sebelum Lebaran ataupun untuk momen mudik. Jadi dari 500.000 tiket yang sudah terjual, kebanyakan ini memilih di tanggal-tanggal favorit seperti tanggal 17 April sampai dengan tanggal 23 April nanti. Kira-kira prediksinya KAI puncak arus mudik itu kapan sih, Bu Eva? Ya, jadi kalau kita melihatnya berdasarkan data penumpang ya, data penumpang yang melakukan pemesanan tiket, ini paling banyak itu mereka memilih di tanggal 19 April dan juga 21 April. Jadi di tanggal 19 itu okupansinya itu sudah mencapai 97%. Udah hampir full ya keretanya ya. Hampir full semuanya. Jadi dan 21 April juga bahkan sudah 98,5% ya. Nah, sehingga yang baru akan melakukan pemesanan tiket ini mungkin nanti bisa melakukan pengecekan melalui aplikasi KAI Akses terkait ketersediaan tempat duduk ya. Karena kan memang sebenarnya tiket-tiket ini sudah dijual sejak 1 bulan lalu. Jadi kalau yang baru akan melakukan pemesanan tiket, kemudian kebetulan dia pasti pengennya di tanggal-tanggal favorit dan tujuan favorit, nah ini mungkin bisa melakukan penyesuaian lagi. Jadi melakukan penyesuaian, mencari tanggal alternatif lainnya, seperti itu. Karena memang untuk tanggal 17 sampai dengan tanggal 21 tadi itu okupansinya itu rata-rata sudah di angka 89% sampai dengan 98%. Udah hampir full tuh Sohib Jakpus. Masih kebagian tiket nggak nih? Nah, ngomongin tiket Bu Eva, kemarin teman-teman kita juga sempat ini ya, waktu sejak dibuka itu udah kayak tiket War Blackpink nih, rebutan katanya. Banyak yang mungkin ya memang ke kota tujuan favorit sama tanggal favorit ya. Jadi udah pada kehabisan nih. Nah, dulu zaman saya masih sering naik kereta tuh ada calo. Nah, kalau sekarang masih ada nggak tuh Bu Eva calo, atau bisa nggak titip orang dalam gitu kalau kita mau dapat tiket?
Jadi kalau untuk saat ini ya, semua sistem penjualan tiket itu sudah secara online. Jadi online itu artinya pada saat kita melakukan pemesanan, ini sudah harus masuk data NIK-nya. Kemudian jadi sebelum melakukan pembayaran, semua data NIK-nya, kemudian syarat-syarat lainnya sudah harus masuk. Nomor KTP ya? Nomor KTP-nya itu sudah harus diinput, nomor teleponnya sudah harus diinput, sehingga memang kita pastikan tidak memungkinkan untuk adanya calo tersebut. Karena kan kalau calo itu mungkin misalnya dia langsung ngambil tiket dalam jumlah banyak, kemudian dijual lagi gitu dengan harga yang lebih tinggi. Nah, karena sudah sistem online tadi, jadi memang pada saat melakukan pemesanan, klik untuk transaksi itu sudah harus lengkap data-datanya. Nah, kemudian juga kalau terkait tadi titip dengan orang dalam tuh gimana kan? Nah, sama halnya dengan kami ya sebagai pegawai. Jadi untuk pegawai KAI juga pun pada saat akan melakukan perjalanan dinas menggunakan kereta api, kita melakukan proses yang sama. Jadi semua harus masuk ke sistem, melakukan pemesanan secara online. Hanya memang ya nanti kalau dari sisi harga tiket dan lain-lainnya untuk perjalanan dinas dan lain-lain, ini kan memang ada aturan tersendiri seperti itu. Betul. Tapi tidak bisa kita melakukan pemesanan dengan cara menahan kursi. Misalnya karena kita kenal dekat, saya mau pesenin Mas Adam, terus saya tahan di kursinya nih. Nggak bisa, karena udah otomatis baru saya mau ada pesen di sistem. Nah, jadi makanya kita sering menghimbau lakukan pengecekan berkala ya, karena ada kemungkinan misalnya ada pembatalan yang dilakukan. Jadi dia dinamis ya, bergerak ya. Jadi secara otomatis ketika ada pembatalan, dia akan langsung keluar lagi di sistem online. Nah, biasanya di musim mudik ya, kalau kita melihat karakternya sejak sistem online diberlakukan, jadi pada saat misalnya contoh tanggal 1 Maret sudah bisa nih dibeli. Nah, tanggal 1 tuh orang beli aja dulu. Jadi dia beli, masukin data segala macam ya kan. Tapi ternyata begitu berjalan, kadang-kadang ada yang ternyata melakukan perubahan rencana. Akhirnya dia melakukan pembatalan. Nah, ini akan langsung ada lagi di sistem. Seperti kemarin contohnya ada salah satu rekan saya ya, menanyakan hal tersebut sudah kehabisan. Saya minta coba dicek secara berkala ya, karena nggak mungkin ada pembatalan hal-hal seperti itu. Akhirnya kemarin dia sempat dapat, cuman memang jumlahnya kadang-kadang kalau pembatalan itu tidak bisa sesuai yang kita inginkan, dan jumlah kursinya juga keretanya juga mungkin bisa-bisa berbeda, tapi tujuannya sama. Oke, berarti kalau misalnya hari ini nggak ada, besok saya cek lagi, tiba-tiba ada, itu bukan karena dimanipulasi sistemnya ya, tapi mungkin karena ada pembatalan. Pasti ada pembatalan, gitu. Betul. Oke, tadi ngomongin soal 2 stasiun di Jakarta Pusat ini, antara Gambir dengan Pasar Senen tuh volume terbesarnya yang mana nih Bu Eva? Oke, jadi kalau antara Gambir dan Pasar Senen ya, memang paling banyak itu penumpangnya dari Pasar Senen. Kenapa? Karena memang okupansi dari KA ekonomi dalam satu kereta itu jumlah tempat duduknya lebih banyak, karena kalau KA eksekutif kan kursinya besar, terus hanya ada dua ya kan. Nah, sehingga dalam satu kereta nih misalnya dalam satu rangkaian, kalau KA eksekutif itu bisa menampung sampai dengan 200 orang misalnya, kalau untuk KA ekonomi dalam satu rangkaian mungkin bisa sampai 400 atau 500 orang, karena bentuk kursinya juga beda seperti itu. Nah, sementara Pasar Senen sendiri ini merupakan salah satu stasiun pemberangkatan KA ekonomi, selain ada KA eksekutif juga. Kalau Gambir seluruhnya eksekutif. Jadi nggak ada ekonomi bisnis, nggak ada ya? Betul, jadi secara otomatis memang kalau terkait jumlah pengguna dari kedua stasiun yang ada di Jakarta Pusat ini, itu paling tinggi di Pasar Senen. Pasar Senen ya? Betul. Iya, tapi tadi terus terang saya pertama kali masuk Pasar Senen, terus melihat ada jalur drop in penumpang gitu ya. Kok ambience-nya udah kayak bandara nih, juga terus lihat tenan-tenannya. Terakhir saya kesini belum gitu. Nah, itu sejak kapan tuh Bu Eva? Jadi memang kalau untuk perbaikan stasiun sendiri ya, itu sudah kita lakukan sejak awal 2012 lalu ya. Itu mulai revitalisasi sejumlah stasiun yang ada di area Daob 1 Jakarta dilakukan. Nah, tapi kalau terkait penataan stasiun, ini kita dengan Pemkot juga ya. Kita punya program penataan kawasan namanya. Yang waktu itu 4 stasiun ya. Betul.
Betul, itu sudah dilakukan sejak 2 tahun lalu ya, 2-3 Iya, tahun lalu. betul. Jadi ada konsep bersama, kita kolaborasi antara PT KAI dengan Pemkot juga, baik itu Jakarta Pusat ataupun area lainnya. Jadi melihat stasiun-stasiun yang mungkin ada di area tersebut, bagaimana caranya untuk dibentuk sedemikian rupa memudahkan penumpang berpindah antar moda. Kemudian memudahkan masyarakat itu dari dan menuju stasiun itu seperti apa. Makanya kalau kita lihat Pasar Senen itu kita buat area pedestrian yang cukup luas, sehingga memudahkan penumpang untuk menuju stasiun kalau dia berjalan kaki ataupun hanya naik angkutan umum ya, seperti itu. Kalau dulu kan cukup sulit ya karena ada banyak macam-macam. Jadi kalau ada orang bawa koper naik angkutan umum untuk Repot menuju banget stasiunnya repot, betul. Belum lagi banyak copet juga ya. Pasar Senen tuh dulu identik dengan copet nih zaman saya masih suka naik kereta ya. Tapi kayaknya sekarang udah aman sih ya Bu Eva ya. Tuh, karena kita koordinasi juga, jadi bersama pihak berwajib dengan Pol PP, pemerintah kota juga, kita koordinasi bersama, kolaborasi 3 pilar ya, melakukan penataan dan juga pengamanan di area-area objek vital. Betul. Jadi kami di Jakarta Pusat juga bersinergi dengan baik ya dengan KAI dan pihak lain. Ya ini udah hamin deket nih Lebaran, tadi udah mulai rame nih, hamin 10 betul. Udah mulai rame stasiun. Terus kalau Bu Eva sendiri mudik nggak nih Lebaran? Jadi kalau kita di kereta api nggak boleh mudik. Oh gitu. Jadi ada ngurusin aturan, orang mudik tapi nggak boleh mudik. Jadi ada aturan memang karena ini bisa dibilang kalau untuk kereta api jarak jauh nih hajat besarnya KAI ya, salah satunya. Sehingga kita harus memastikan seluruh operasional, seluruh layanan ini berjalan dengan baik. Memang di tingkatan manajemen itu ada yang ada aturan yang mengatur bahwa kita semua harus standby selama 22 hari tersebut di masa posko tanpa libur. Setiap hari ya betul, tanpa tidak boleh meninggalkan area penugasan. Jadi area penugasan sebagai contoh, karena saya ditugaskan di area Daup 1 Jakarta. Jadi saya nggak boleh tuh, meskipun rumah saya di Bandung kan hanya 2 jam ya dari sini ke Bandung. Tapi karena itu sudah beda area, itu sudah Daup 2 ya masuknya. Itu saya nggak boleh meninggalkan tanpa koordinasi. Jadi kita memang standby, kita ada jadwal posko sampai Padirut. Jadi Padirut ini juga ada jadwalnya juga semuanya. Cuman mungkin kalau Padirut itu nanti akan lebih moving ya ke Jawa Tengah, Jawa Timur, ke Sumatera seperti itu. Nah kalau kami fokusnya itu standby di stasiun Pasar Senen, stasiun Gambir, Cikarang, Karawang yang menjadi stasiun-stasiun pemberangkatan KA jarak jauh seperti itu. Oke, berarti standby selama 22 hari ya. Jadi kalau mau ketemu 22 hari saya ada terus luar biasa. Lebaran juga di sini juga nih, jangan-jangan nih. Lebaran di sini juga. Tapi nanti ada pengaturan shift biasanya kita. Oh gitu. Oke. Sekarang kita ngobrol yang agak santai nih, Bu Eva. Bu Eva udah berapa lama sih kerja di KAI? Di kereta api itu saya nggak terasa itu ternyata sudah hampir 11 tahun ya. Dari 2012. 2012. Lama juga ya. Lumayan lama. Iya. Suka dukanya gimana Bu Eva 12 tahun di? Suka dukanya ya banyak ya. Jadi memang dulu saya sebelum di kereta api itu saya di broadcast ya. Di media, TV. News anchor ya? Ya betul, sekitar dari 2003 sampai dengan 2012 tadi. Nah kemudian di kereta api sebenarnya kalau dari sisi pekerjaan hanya yang membedakan dulu cari narsum, sekarang jadi narsum gitu ya. Dan kalau tantangan ya banyak ya. Kalau masalah nggak bisa Lebaran pun sama. Di media juga pada saat orang liburan, Lebaran kita justru liputan gitu kan. Nah di kereta api kita posko. Ya sebenarnya saya sih nggak melihat itu sebagai ini hal yang sebagai duka gitu ya mungkin ya. Jadi lebih melihat ke arah tantangan ya. Jadi bagaimana tantangan di pekerjaan kita sehingga kita harus memanage dan mengatur sedemikian rupa. Apalagi saya juga sudah berkeluarga, sudah punya anak seperti itu ya. Itu berarti keluarga juga udah maklum ya? Sudah maklum dan itu paling penting sebenarnya menurut saya. Jadi dukungan dari keluarga itu tuh penting untuk ini ya, kita ya kalau bekerja dengan kondisi yang seperti ini ya, Lebaran harus masuk, harus standby, bahkan sampai rumah pun ya harus tetap standby dengan
ngurusin monitor handphone gitu kan. Kebetulan saya juga di bagian informasi kan, sehingga yang namanya informasi itu kan kita harus kecepatan itu mempengaruhi juga ya kan, cepat memberi respon. Sehingga ya kalau udah di rumah ya tetap kita mengalokasikan waktu khusus untuk anak-anak, keluarga seperti itu, tapi ya tetap handphone di pegang handphone. Iya, sama Bu Eva, saya juga ngerasain sebagai humas Pemkot gitu ya, di rumah tetap pegang HP terus gitu. Bukannya main gitu ya, tapi kita memantau. Dan sewaktu-waktu. Iya, oke deh. Terus Bu Eva ini kan bekerja di sektor yang bisa dibilang didominasi kaum laki-laki ya. Kesannya maskulin banget lah gitu kerja di KAI itu. Nah, gimana tuh tantangannya dan gimana Bu Eva menghadapi situasi seperti itu? Jadi sebenarnya justru dibawa asik aja sih, karena semua orang jadinya kita di nomor 1 kan ya, enggak? Jangan kasih perempuan nih, enggak sih? Ladies first gitu ya. Ladies first gitu kan, enggak? Ya jadi kalau saya sih melihatnya ya sebenarnya sama aja ya, tergantung kita membawa diri lagi masing-masing. Dan memang sebenarnya dari berbagai pekerjaan ya, kayak misalnya saya kalau memang ada acara cek lintas jalan kaki 10 km ya saya ikut juga, ya nggak masalah gitu. Artinya itu tinggal sebenarnya bukan berarti karena ini perempuan udah jangan ikut karena gini-gini, sebenarnya nggak. Kalau dari saya sebagai sisi perempuan ya, artinya pada saat kita bekerja sebenarnya tidak ada yang tidak bisa kita lakukan pada saat orang lain juga bisa melakukan. Baik itu laki-laki ataupun perempuan ya. Ya mungkin memang ada batasan-batasan dan kita selama kita masih bisa melakukan pengaturan, tapi saya rasa tidak ada hambatan untuk kita bisa menyelesaikan pekerjaan gitu. Misalnya karena kita lebih minoritas nih, karena perempuan ini lebih sedikit nih, sehingga ada kegiatan ini yang perempuan gak usah deh karena ini terlalu, apalagi kereta api kan kalau udah cek lintas apa segala macam. Tapi di kami lingkungan kerjanya nggak seperti itu sih gitu. Jadi ya kayak misalnya kemarin ya ada cek lintas dari Merak sampai Rangkas Bitung, jalan sekitar 3-4 km ya saya juga ikut seperti itu. Jadi memang lingkungan kerjanya nggak bias gender ya. Betul. Ya, berarti saya Jakpus yang cewek-cewek kalau mau yang ini penting kalau foto jadi yang paling cantik aja. Di antara cantik sendiri semua gitu ya. Oke deh. Ya, oke, terakhir Bu Eva mungkin ada yang mau disampaikan buat pemirsa kita, Sohib Jakpus dimanapun berada yang barangkali mau mudik atau persiapan terkait dengan mudik ini, silakan Bu Eva. Terima kasih. Jadi mungkin yang ingin saya sampaikan untuk seluruh masyarakat ya, khususnya dari area Jakarta Pusat yang akan menuju stasiun Pasar Senen atau stasiun Gambir menggunakan jasa kereta api jarak jauh untuk mudik, ini mohon sebelum berangkat pastikan kembali bahwa seluruh persyaratan sudah dibawa atau sudah bisa dipenuhi, termasuk salah satunya persyaratan vaksin tadi. Karena kalau misalnya belum divaksin atau ingin melakukan vaksin untuk memenuhi persyaratan, di stasiun Pasar Senen pun itu membuka layanan vaksin setiap harinya mulai pukul 8 sampai pukul 12 siang, sehingga bisa memanfaatkan layanan tersebut. Nah, kemudian yang kedua, jangan lupa hati-hati terhadap barang bawaan. Karena biasanya di musim angkutan lebaran, barang bawaan ini menjadi salah satu concern kita. Kita melihat banyak yang tertinggal. Karena mungkin biasanya kan datang bersama keluarga, mau bawa oleh-oleh, barang bawaannya banyak. Nah, ini biasanya tingkat dari angka barang tertinggal itu meningkat. Nah, sehingga kami sangat menyarankan perhatikan kembali seluruh barang bawaan pada saat akan naik kereta, akan melakukan boarding ataupun juga turun dari kereta. Nah, ini terutama turun dari kereta biasanya kan nge-charge handphone atau mungkin dompet, ini diperhatikan kembali. Nah, kita ada sistem lost and found. Jadi kalau ada hal-hal tersebut bisa langsung melaporkan ke stasiun manapun, karena memang sistem kami itu sudah online ya untuk lost and found. Selama tidak diketemukan ataupun tidak diambil oleh oknum, ini pasti akan dibereskan oleh petugas. Seperti itu. Oke deh, sip. Oke, Sohib Jakpus, demikian bincang-bincang kita dengan Bu Eva Hairunisa. Tadi kita ngobrol-ngobrol soal bagaimana sih dinamika persiapan mudik dari PT KAI, juga kemudian ada pesan-pesan buat Sohib Jakpus yang mau mudik dalam beberapa hari ke depan ini. Semoga perjalanan mudiknya aman dan lancar ya, selamat sampai tujuan dan kembali lagi ke Jakarta nanti. Oke, terima kasih Bu Eva atas waktunya. Terima kasih. Baik, Sohib Jakpus,
sampai di sini dulu perjumpaan kita. Izinkan juga kami atas nama Pemkot Jakarta Pusat mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.